Jokowi digugat Habib Rizik DDK 5.246 triliun Istana Buka Suara. Alhamdulillah hari ini setelah selesai persidangan kesekian kalinya dengan agenda pembuktian gugatan terhadap Joko Widodo dari 7 prinsipal, antara lain Pak Edi Mulyadi yang saat ini hadir di sebelah saya, dan hari ini kami didampingi oleh masyarakat dan emak-emak militan luar biasa, Masya Allah, terima kasih semuanya, dan juga rekan-rekan media. Kami di sini, saya Aziz bersama Bayi Haki dan Heri serta Dwi dari tim pengacara menghadiri sidang. Alhamdulillah berlangsung dengan lancar dan bukti-bukti sudah kita sampaikan baik melalui e-court maupun melalui tadi disampaikan secara langsung kepada majelis hakim. Begitu juga dari pihak tergugat melalui kuasa hukumnya yang hadir 2 orang juga menyampaikan bukti-bukti yang disampaikan. Bukti yang disampaikan oleh kita cukup banyak, nanti disampaikan oleh rekan saya, tapi dari pihak tergugat menyampaikan KTP, ya KTP Joko Widodo fotokopi. Nah, ketika ditanya dari majelis hakim tadi, ini mana aslinya? Karena kan fotokopi disampaikan, maka harus lihat aslinya. Oh, nggak ada juga aslinya, kata dia gitu. Nah, jadi silakan disimpulkan sendiri oleh teman-teman sekalian. Jadi fotokopinya aja tadi ya. Akhirnya tadi fotokopi KTP, kopi dari kopi, jadi tidak ada aslinya, gitu kan, seperti itu ini yang disampaikan. Nah, KTP-nya KTP Surakarta dan juga diterbitkan 11 September 2024. Jadi baru ya seperti itu. Untuk kemudian dari kami bukti-bukti disampaikan oleh rekan kami. Silakan, Mas Bayi Haki. Baik, terima kasih. Tadi seperti Bang Haji sampaikan, kita udah sampaikan 3 bukti untuk memperkuat bahwa mereka itu kan menyanggah bahwa mereka itu tidak berdomisili di Jakarta. Nah, kita sampaikan bahwa kita memiliki bukti bahwa pengadilan Jakarta Pusat memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini. Tadi ada beberapa bukti IT yang kita sampaikan diterima oleh hakim, ada 3. Sehingga selain itu juga kita sampaikan dalam jawaban kita, dalam replik kita sudah ada bahwa ketika itu ada utusan dari Joko Widodo untuk menghadiri persidangan ini sebelum dirinya lengser. Ada kegiatan-kegiatan mereka segala macam, kita sudah sampaikan di bukti yang kita sampaikan ke hakim tadi. Itu. Baik, itu dari kami tim kuasa hukum. Mungkin dari prinsipal Pak Edi Mulyadi ada sepatah 2 patah kata, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia dengan risalahnya hingga akhir zaman kelak. Amin. Teman-teman, untuk kesekian kalinya sebetulnya persidangan hari ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak punya niat baik, ya, tidak punya niat baik, dan memang saya nggak tahu, kalau setiap orang itu ada sisi baik, ada sisi buruknya. Tapi seperti Jokowi nggak punya stok kebaikan sama sekali, ya. Jadi semua kelakuannya itu cenderung justru menyusahkan rakyat. Bahkan untuk sekadar datang kemari pun tidak pernah hadir. Dan kita kan sering berurusan dengan Jokowi, bukan baru kali ini, ya kan. Antara lain dengan sejak zaman di Solo, ya, Gus Nur dan Bambang Tri nggak pernah hadir juga. Bahkan tadi Ajis mengatakan sekadar KTP pun aslinya tidak disertakan. Jadi kita ingat ketika sidang Gus Nur di Solo, saya ikut hadir dengan beberapa kawan lain seperti Egy Sujana dan Refli Harun. Itu ternyata bahwa semua saksi yang dihadirkan, bahkan kepala sekolah SMA-nya pun ketika menandatangani surat fotokopi legalisir ijazah itu mengaku menyatakan tidak pernah melihat ijazah aslinya. Padahal kalau kita ingat dulu lulus SMA, kita fotokopi ijazah kita mau 10, 20 atau berapa untuk distempel legalisir oleh sekolah, itu selalu disertakan ijazah aslinya. Tapi kepala sekolah waktu itu menyatakan tidak melihat ijazah aslinya. Nah, sekarang untuk perkara KTP saja dia tidak bisa dan tidak mau menunjukkan. Dan penasihat hukumnya itu yang laki-laki itu kan doktor. Kita ingat waktu masih mediasi, ya, saya sempat ngotot, saya tanya sama dia, bagaimana bentuk komunikasi kalian dengan Joko Widodo? Apakah langsung bisa bertemu dan menyampaikan konsultasinya, atau melalui Pratikno atau siapapun orangnya?
Nah, si dokter hukum itu mengatakan kami langsung ketemu Pak. Saya bilang kalau gitu tolong kasih tahu Joko Widodo, hormati hukum, hormati pengadilan, jangan merasa masih menjadi presiden. Dia harus datang. Kalaupun tidak datang, lengkapi surat-surat yang diperlukan. Nah, ternyata masih soal KTP saja mereka tidak penuhi. Dan saya kira teman-teman sekalian, ini bukan mereka tidak tahu, apalagi untuk seorang dokter hukum, pasti mereka paham betul bagaimana cara beracara di pengadilan, pasti paham betul surat-suratnya seperti apa dan sebagainya. Tadi saya nggak tahu istilah apa, maksudnya apa, tapi majelis hakim menanyakan kepada kuasa Jokowi, apakah hak kuasa Anda kuasa absolut atau terbatas? Relatif ya istilahnya ya. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi dia mengatakan relatif dan terbatas. Nah, itu nggak ngerti tuh maksudnya apa. Tapi saya kembali membaca aroma bahwa memang Jokowi sengaja, satu, tidak berniat menghormati hukum. Kedua, memang dia sengaja mengulur-ulur waktu. Pihak istana merespon gugatan perdata kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Gugatan itu dilakukan oleh Habib Rizik Syihab dan sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan atau TAMAK. Staf khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan gugatan ke pengadilan merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun menurutnya upaya hukum seharusnya dilakukan secara serius dan bertanggung jawab, dan juga bisa membuktikan gugatan yang dilakukan. Bahwa setiap orang yang mengendalikan sesuatu wajib membuktikannya. Prinsip hukum ini harus selalu dikedepankan. Jangan menggunakan upaya hukum yang disediakan oleh konstitusi secara semena-mena hanya untuk sekedar mencari sensasi atau tujuan provokasi. Kata Dini dalam keterangan dikutip Jumat tanggal 4 bulan 10 2024. Kata Dini, selama 10 tahun pemerintah Presiden Jokowi tentu tidak lepas dari kelebihan dan kekurangan. Meski menurut Dini masyarakat yang pada akhirnya menilai kinerja Presiden. Lebih lanjut, menurut Dini istana juga tidak memberikan tanggapan lebih lanjut karena gugatan dilayangkan ke pengadilan negeri, sembari menunggu proses lebih lanjut pada proses pengadilan. Istana tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh karena gugatan dilayangkan ke PN. Ini mungkin nanti kita lihat bagaimana perkembangannya agar lebih jelas apakah gugatan ini ditujukan kepada Pak Jokowi sebagai presiden atau sebagai pribadi, tutur Dini. Dari laman SIPP Pengadilan Jakarta Pusat, gugatan itu diajukan pada 30 September 2024. Gugatan dengan nomor perkara 611 PDT-G-2024-PN Jakarta Pusat. Gugatan dilancarkan Muhammad Rizik, Munarman, Eko Santjojo, Edi Mulyani, Mursalim, Marwan Batubara, dan Sunarko. Berikut petitum yang dituliskan. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat atau Joko Widodo telah melakukan perbuatan melanggar hukum. 3. Menggugat tergugat Joko Widodo membayar ganti kerugian material sebesar 5.246,75 triliun untuk disetorkan kepada kas negara.